Nah, di belakang gua ini ada line up-nya mobil dari Chang'an. Simulasi seluruh jenis jalanan itu ada di sini. Kita tadi ngebut, ini kita lagi lari 180 km per jam, dan ketika belokan kita melewati belokan yang miring gitu ya Sobat Setir. Wow, ini gokil sih. Selamat pagi, lanjut lagi petualangannya. Kali ini kami sedang berada di R&D Center and Headquarter dari Chang'an di kota Chongqing, Sobat Setir. Tempatnya gede banget, luas banget, dan kelihatan ya, ini tempat bukan tempat main-main karena ini merupakan tempat research and development-nya dari kendaraan-kendaraan Chang'an. Nah, kira-kira di dalam ada keseruan apa? Mari kita lanjutkan petualangannya, masuk. Masuk ke dalam, kita langsung sambut sama line up lengkapnya mobil Chang'an nih. Kita mulai paling depan, ini adalah Avatar 12. Gila, cakep banget ya desainnya Sobat Setir. Tuh, kalau kita lihat dia emang pipih-pipih gitu looks-nya. Kemudian yang gue suka adalah bentuk dari mobilnya ya. In overall dia tuh belakangnya kayak rada fastback model gitu Sobat Setir. Cakep mentok sih emang si Avatar 12 ini. Kemudian bergeser ke samping, di sini ada Avatar O11. Dia kayak SUV gitu ya. Cakep banget. Nice. Tuh, kelihatan gagah banget, kelihatan mewah banget. Tapi secara interior sih memang sama-sama ganteng. Even ini menurut gue paling ganteng sih interiornya. Cakep banget, tapi memang dia masih menggunakan spion cermin gitu. Dan di sebelahnya ini ada O7, Avatar O7. Dia juga SUV. Dia lebih SUV sih bentuknya di belakangnya. Kalau kita bandingin sama yang 11 itu dia belakangnya kayak rada coupe gitu ya. Nah, di bagian interiornya juga sama, mirip dengan Avatar-Avatar lainnya. Tuh dia udah full layar semua. Udah nggak pakai spion cermin lagi. Cakep banget ya. Ya, berlanjut lagi ke Avatar O6. Dia cakep banget desainnya. Dan dia sedan. Dan kalau kita intip, gue suka interiornya sih. Kebanyakan Avatar tuh interiornya mirip-mirip memang. Semuanya futuristik kayak gini. Dia udah full layar semua. Udah nggak pakai spion cermin lagi. Dia pakai spion kamera, jadi ditampilkan di sini. Tuh, cakep banget ya. Full layar. Bener-bener terasa kemewahannya. Nah, si Avatar ini dia juga memiliki body line yang cakep banget. Tuh, si O6 cakep sih ya. Kemudian di sampingnya ada SO9. Nah, ini Deepal SO9. Jadi kemarin kita udah nyobain yang SO7. Ini SO9 dia lebih gede lagi, lebih premium lagi. Kelihatan dari dimensi yang lebih besar. Kemudian ini ada SO7. Kalau SO7 sih kita udah coba ini kemarin. Deepal SO7. Sebelahnya ada G318. Dia SUV-an gitu ya, Sobat Setir. Gayanya futuristik banget, rada-rada boxy styling gitu. Bergeser ke sebelahnya ada EO7. Ini dia lumayan cukup unik bentuknya. Dia kayak melandai seperti itu ya di bagian belakangnya ya. Nah, jadi si Chang'an EO7 ini dia itu multifungsi Sobat Setir. Jadi dia bisa form kayak tadi atau kita rubah jadi pick up. Nah, dia berubah menjadi pick up dengan cara membuka kaca di bagian belakangnya dan jadi ada kayak flatbed gitu ya. Nah, itu tadi yang dipegang sama si bapak itu bisa menahan bobot sekitar 300 kg. Gokil, keren banget. Ini benar-benar kayak transformer karena dia benar-benar bisa transform ya. Di sini ada AO7. Ini Chang'an AO7. Kemudian ada Chang'an QO7 di sini. Ini benar-benar full line up lengkap sih. Ini ada UNI-V. UNI-V itu adalah sebuah sedan. Dia lumayan compact ukurannya. Dalamnya sih jujur sporty banget ya Sobat Setir. Yuk kita intip dalamnya yuk. Nah, nice. Joknya kayak bucket seat gitu modelannya. Lanjut lagi.
Ini ada CS75 Plus. Oke. Dan di sebelahnya ini ada Mazda. Loh, kok bisa ada Mazda? Karena memang di China ini, Changan itu adalah sebuah grup yang besar banget Sobat Setir. Jadi di bawah Changan itu ada merek Changan sendiri, kemudian ada merek Deepal, kemudian ada merek Avatar juga. Jadi kalau Avatar itu emang untuk unit-unit premiumnya gitu ya. Kemudian ada Ford dan ada Mazda. Di China itu under Changan. Makanya kalau kita lihat di sini ada si Mazda EZ6 gitu. Karena memang ya ini juga punya Changan sebenarnya, menggunakan platformnya Changan juga. Keren banget ya. Bener-bener gede banget sih, sebuah perusahaan besar banget. Changan. Gokil. Keren. Oke, kelar dari line up Avatar tadi. Sekarang kita ditunjukin mock-up dari teknologinya kendaraan Changan nih. Yuk kita intip satu-satu. Let's go. Nah, Sobat Setir, ini adalah baterai simulasi baterai motor listrik dan platform yang digunakan di kendaraan Avatar nih. Tuh, kita bisa lihat. Oh, ya dual motor ya depan belakang. Jadi ini di sini adalah tempat showcase teknologinya dari Changan. Karena nggak hanya ini aja. Di sana juga ada platform SDA, ada mesin, dan ada transmisi dan lain-lain lah, teknologi-teknologi yang digunakan oleh Changan. Ya, ini adalah SDA platform. Jadi si SDA platform ini itu digunakan di beberapa kendaraannya Changan nih. Kayak EO7, QO7, AO6, dan lain-lain gitu. Ini adalah the evolution from mobile machine to mobile robot. Keren ya? Nah, ini mesin internal combustion engine-nya Changan nih. 1500 cc turbo high pressure direct injection dedicated hybrid engine Sobat Setir. Jadi ini mesin yang efisien yang digunakan oleh kendaraan Changan. Nah, di sebelahnya ini ada dual motor hybrid e-drive. Jadi benar-benar di showcase semua ya teknologinya Changan di sini. Gokil. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Nah, Sobat Setir, karena ada dua model yang akan masuk Indonesia, ada Deepal SO7 dan Lumin, maka kita coba kedua mobil itu. Kemarin kita udah coba taxi drive sama si SO7, sekarang kita cobain nyetir. Abis itu baru kita cobain si Luminnya. Yuk, berangkat! Nah, sebelum kita jalan, kita cobain si SO7. Kemarin juga kita udah sempat taxi drive ya. Sekarang gue mau bahas singkat bagian eksteriornya. And then kita berangkat jalan. Nah, si S07 ini atau SO7 memang memiliki desain yang cakep banget nih Sobat Setir. Tarikan-tarikan gadisnya tuh tajam-tajam gitu. Kalau kita lihat di bagian lampunya nih, itu dia kayak ada aksen-aksen LED lagi yang memberikan kesan futuristik, baik untuk headlampnya maupun DRL-nya yang berada di bagian atas gitu ya. Dia tajam-tajam banget, ngingetin kita sama desainnya Lamborghini kalau menurut gue. Tajam-tajam, patah-patah gitu, karena memang mobil ini didesain di Turin, jadi ada influence kendaraan-kendaraan Italinya gitu ya. Gokil sih. Di depan dia punya wajah yang ganteng banget, di samping juga nggak kalah keren Sobat Setir. Dia rada sloping roof di bagian atas, jadi kelihatan sporty banget. Velgnya desainnya juga lumayan eksentrik, dia dua warna, hitam dan silver seperti itu ya. Dan mobil ini tuh memiliki banyak banget kamera, ya namanya juga mobil canggih gitu ya. Untuk gagang pintunya sendiri, dia modelnya juga tertutup, jadi kalau lagi dikunci dia akan rata pintu gitu, untuk aerodinamika yang baik. Nah, bergeser ke bagian belakang, dia juga memiliki desain yang nggak kalah patah-patah, nggak kalah tajam-tajam jika dibandingkan dengan kendaraan Deepal lainnya. Kalau kita intip di bagian lampu, ini dia senada dengan bagian lampu headlampnya gitu ya. Bener-bener striking design. Buat yang suka desain-desain Itali yang tajam-tajam seperti itu, harusnya sih suka sama si Deepal SO7 ini. Masuk Indonesia, menurut gue ini memiliki desain yang ganteng, siap nih bersaing di kelasnya. Cakep banget. Oke Sobat Setir, sekarang kita cobain Deepal SO7. Nah, mobil ini yang kabarnya akan masuk Indonesia di tahun 2025 nih Sobat Setir.
Mobil ini menghasilkan tenaga di 216 horsepower dengan torsi sebesar 320 Nm. Single electric motor ada di bagian belakang. Kita coba di jalur pengujian kita ini aspalnya memang tidak yang termulus, tapi di sini juga cukup merepresentasikan jalanan di Indonesia sebenarnya. Kehadapan kabinnya cukup oke. Kemudian kalau ngerasa dari bantingannya sih mobil ini cukup smooth ya. Oke nih. Nah, tenaganya bisa dibilang sudah lebih dari cukup untuk penggunaan kita. Tapi tetap kita coba. Sekarang kita ambil U-turn dulu. By the way, ini kita nyobain yang setir kiri, sangat tidak setir kanan. Tapi nggak apa-apa. Kita coba accelerate. Oke, gimana kira-kira tarikannya? 3, 2, 1. Oke. Dia bukan tipikal EV yang ketika kita injek gas dia langsung meluncur gitu sobat setir. Dia emang ada sedikit jedanya dulu. Jeda itu bertujuan agar kita nggak kaget bawanya, dan ya jadi lebih friendly lah, terutama untuk para pengendara baru nih yang baru coba bawa EV gitu. Gue suka sih dimensinya. Bagi gue ini dimensinya cukup besar, tapi nggak yang repot bawanya juga masih nyaman, masih mudah lah ya. Nah, kata si bapaknya di sini tadi kita coba pakai comfort, karena kan ini semua masih bahasa China. Sekarang kita ganti ke mode sport, tapi tetap gue mau coba handlingnya dulu dari mobil ini. Kira-kira oke, mobil ini memiliki handling yang cukup direct untuk mobil seukurannya. Steering wheelnya ringan, masih controllable, walaupun memang lumayan terasa kita terbuang-buang ya, apalagi ketika kita lumayan high speed gitu. Ya itu sih urusannya sama bobot dan tinggi dari mobilnya, kurang lebih seperti itu sobat setir. Nah, sekarang udah di mode sport, kita U-turn lagi. Kita coba kira-kira seperti apa terasa tarikannya. Tadi di comfort emang ditahan mobilnya ternyata agar lebih nyaman. Sekarang kita coba. Oke, throttle full stop. 3, 2, 1. Oke, ini baru terasa beda. Ini mobilnya laju banget. Memang nggak sekenceng itu sebenarnya, tapi udah lebih dari cukup lah. Ini baru berasa EV-nya nih. Tenaganya instan gitu. Kalau lagi rolling 100 kita gas lagi, oke, langsung ngejambak lagi. Nice, SO7. Ini kalau masuk Indonesia rame sih ini sobat setir. Nah, sebelum kita cobain si Lumin, gua mau ngajak kalian intip-intip eksterior secara singkat ya, kita lihat yuk. Nah, si Lumin ini emang dia punya wajah yang gemes banget sobat setir. Mukanya kayak ngantuk gitu ya, karena emang dia desain lampunya tuh kayak ada eyelid-nya gitu. Depannya simple aja, grill terbuka hanya ada di bagian bawah karena ini adalah sebuah full EV. Kemudian kalau kita geser ke bagian samping, dia juga memiliki desain yang minimalis banget. Velgnya lucu ya, dia kayak motif batik gitu sih sebenarnya. Full ketutup, hanya ada 2 lubang di bagian velgnya. Serta dia memang 2 pintu, jadi untuk akses ke belakang kita harus menggeser jok penumpang maupun jok drivernya gitu. Mobilnya sih compact banget. Charging port ada di fender depan kanan. Oke sobat setir, sekarang kita cobain Lumin, mobil paling lucu yang ada hari ini. Waktu itu setir kanan sebelumnya udah pernah ketemu sebenarnya sama Changan Lumin ketika kita lagi ke Bangkok. Mobilnya emang mencuri perhatian banget karena mukanya ngantuk gitu loh. Lucu ya, dia punya lampu depan kayak ada eyelid-nya gitu, kayak gemes lah kalau dari bentuknya. Nah, rasa bawahnya walaupun mobil ini memiliki dimensi yang kecil, tapi di dalam itu nggak sempit-sempit amat sebenarnya. Gue masih memiliki posisi berkendara yang masih oke lah untuk digunakan di dalam kota gitu. Bukan yang paling ergonomis karena kita nggak dapat mengatur setirnya. Ini udah mati kayak gini. Tapi ya kalau kita compare sama EV-EV yang memiliki ukuran yang mirip-mirip di Indonesia, ini sih cukup oke sebenarnya gitu. Nah, mobil kecil, dimensi kecil kayak gini, yang menjadi jagoannya harusnya adalah radius putarnya. So, kita coba putar balik. Oh, wow, radius putarnya oke banget loh sobat setir. Nah, dia ada 3 driving mode, ada Eco Plus, ada Eco, dan ada Sport. Kita langsung coba di Sport aja ya. Oke, wow,
tenaganya sih ciri khas sebuah EV instan, dan menurut gue untuk penggunaan harian dalam kota ini udah lebih dari cukup sih. Dia punya blind spot cukup minim di sini. Spionnya lucu, bulat, ukurannya juga lumayan besar, jadi kita bisa ngeliat kanan kiri dengan mudahnya gitu ya. Ngeliat ke belakang juga mudah. Gue ngerasa bahwa dari spion tengah ke kaca belakang tuh lumayan deket, jadi harusnya clear kalau kita ngeliat ke bagian belakang gitu. Pilar A nya cukup lebar memang, tapi masih aman aja sih. Oke. Gue rasa cukup menggambarkan dari Changan Lumin ini. Kalau masuk Indonesia sih rame sih di mobil. Nice. Oke Sobat Setir, sekian video kali ini perjalanan kita di kota Chongqing bersama Chang'an. Jadi kita udah lihat, kita udah intip mobil yang kabarnya akan masuk ke Indonesia. Secepatnya ada SO7 dan ada Lumin. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. No. Oh, alright. Okay. Basic banget. EPB basis. Oh, EPP. Oke.